pagi, perkenalkan nama saya Carmen Tiffany dengan NRP 1951034 dari kelas Akuntansi C. Pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai opsi dan manajemen keuangan. Mari kita mulai dengan mengenal beberapa istilah option. Yang pertama adalah exercise atau strike price, yaitu harga penebusan. Yang kedua adalah time to expiration atau berapa lama waktu. Yang ketiga adalah underlying asset atau aset yang menjadi subjek untuk dibeli atau dijual. Contohnya adalah saham. Yang keempat adalah option premium. Yang kelima adalah pembeli opsi dan yang keenam adalah penjual opsi. Mereka adalah pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis opsi. Jenis opsi ada dua. Yang pertama adalah European option, yaitu opsi yang hanya dapat dipergunakan pada waktu expiration date. Yang kedua adalah American option, adalah opsi yang dipergunakan sebelum waktu expiration date atau pada waktu expiration date. Opsi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah call option, adalah hak pembeli opsi membeli aset tertentu seperti saham atau mata uang atau komoditas pada periode waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah put option, hak pembeli menjual underlying asset pada harga yang telah ditentukan. Dalam prakteknya, ada yang memakai gabungan opsi, yaitu yang pertama protective put, dan yang kedua adalah covert put. Ada pula executive stock option, adalah opsi membeli saham perusahaan untuk para eksekutif perusahaan. Ini dilakukan agar eksekutif perusahaan merasa bahwa perusahaan itu penting, dan jika eksekutif perusahaan mengambil keputusan, itu bertujuan untuk kebaikan perusahaan. Transaksi opsi. Dalam membeli call option, terdapat 3 macam. Yang pertama, jika exercise price lebih kecil dari harga pasar saat ini, maka nilai intrinsik adalah positif. Itu disebut in the money. Yang kedua, jika exercise price sama dengan harga pasar saat ini, maka nilai intrinsik adalah 0. Itu disebut at the money. Sedangkan yang ketiga, jika exercise price lebih besar dari harga pasar saat ini, maka nilai intrinsik adalah negatif, dan itu disebut out of the money. Sedangkan, jika ingin mengetahui transaksi opsi dalam put option, maka kebalikan dari call option. Selanjutnya, kita akan membahas option premium. Rumus dari option premium adalah intrinsic value ditambah dengan time premium. Nilai intrinsik put option adalah E lebih besar dari SO atau 0. Time premium adalah biaya yang harus ditanggung atas selamanya opsi dipegang. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi option premium, yaitu exercise price, expiration date, harga saham, variabilitas dari underlying asset, dan yang terakhir adalah tingkat biaya. Ada pula cara menentukan harga opsi. Yang pertama dengan metode binomial, dan yang kedua adalah dengan metode Black-Scholes. Selanjutnya, mari kita bahas soal mengenai call option. Dapat kita lihat dari tabel bahwa yang pertama adalah harga saham, yang kedua adalah harga opsi, yang ketiga adalah exercise price, yang keempat adalah nilai intrinsik, dan yang kelima adalah premi waktu. Cara mengetahui nilai intrinsik adalah dengan mengurangi harga saham dan exercise price. Sedangkan, cara menghitung premi waktu adalah dengan mengurangi harga opsi dan nilai intrinsik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode binomial. Berikut adalah contoh soalnya. Di sini ditunjukkan bahwa harga saham PT Care di akhir tahun diperkirakan antara Rp6.500 sampai Rp8.500. Harga penembusan call option PT Care yang akan jatuh tempo 1 tahun sebesar Rp7.000. Harga saham perusahaan saat ini adalah Rp7.000. Bunga pinjaman 10%. Ditanya, berapakah harga call option saham PT Care? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut penyelesaiannya.
Yang pertama dengan mencari harga saham akhir tahun. Terhitung, tertinggi adalah 8.500 dan terendah adalah 6.500. Payoff call option. Pada harga 8.500 adalah 1.500, sedangkan pada harga 6.500 adalah 0. Selanjutnya, swing off call 1.500 dan swing off stock Rp2.000. Kita harus mencari delta dengan menggunakan rumus swing off call dibagi swing off stock adalah 0,75. Selanjutnya, jumlah yang akan dipinjam pada harga 8.500 dengan rumus jumlah yang akan dipinjam dikali dengan delta sama dengan Rp6.375. Sedangkan pada harga 6.500 adalah 4.875. Jumlah yang dipindah adalah Rp637.5 dikurangi dengan Rp1.500 adalah Rp4.875. PV jumlah yang dipinjam adalah Rp4.431,82. Dan terakhir, harga call option adalah harga saham saat ini dikali dengan delta dikurangi dengan pinjaman, yaitu Rp7.000 dikali dengan 0,75 dikurangi dengan Rp4.431,82, sehingga hasilnya adalah Rp818,18. Selanjutnya, kita akan membahas metode Black-Scholes Option Pricing Model. Berikut rumusnya. Keterangannya, C0 adalah nilai dari European Call Option pada saat T sama dengan 0. S adalah harga saham. ND1 adalah luas daerah di bawah kurva normal untuk nilai D1. ND2 sama dengan ND1 adalah luas daerah di bawah kurva normal untuk nilai D2. E adalah exercise price dari opsi. Sedangkan E kecil adalah 2,71828. R adalah suku bunga bebas resiko. T adalah sisa waktu hingga expiration date dalam tahun. Tau adalah standar deviasi. Dan yang terakhir, ln adalah logaritma natural. Ada pula aplikasi opsi pada keputusan perusahaan yang biasa disebut merger dan diversifikasi. Berikut data dalam tabel. Contohnya PTA dan PTB. Diketahui nilai pasar aset, nilai nominal utang, tanggal jatuh tempo, dan standar deviasi dari tingkat pengembalian aset. Suku bunga bebas risiko adalah 5%. Nilai standar deviasi dari tingkat pengembalian aset setelah metir adalah 40%. Berarti memperkecil resiko dari PTA dan PTB. Ya, sampai sini penjelasan mengenai opsi dan manajemen keuangan. Terima kasih dan sampai jumpa.